Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi ya dengan pelajaran matematika di hari Jumat pagi. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bab 2 ya, masuk bab 2 tentang koordinat kartesius. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik kita mulai. Untuk materi yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang letak benda pada koordinat kartesius. Nah, kalian mungkin di SD sekolah dasar sudah pernah belajar tentang koordinat kartesius, atau kelas 7 juga sudah pernah belajar, yaitu terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada contoh dari denah ya. Denah itu diibaratkan sebagai koordinat kartesius, di mana yang garis ini mendatar adalah sebagai sumbu X, kemudian yang lurus yang vertikal adalah sebagai sumbu Y. Nah, ada 3 yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu jarak tempat benda terhadap garis sumbu. Lalu ada juga tentang membaca letak benda menggunakan sistem koordinat, dan yang ketiga membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Baik, kita langsung mulai ya. Yang pertama itu tentang jarak tempat atau benda terhadap garis sumbu. Nah, di sini kalian dapat perhatikan gambar dari koordinat kartesius ya. Ingat, yang garis horizontal disebut dengan sumbu X, di mana sebelah kanan adalah positif, kemudian sebelah kiri adalah bilangan negatif. Lalu yang vertikal ini ya, itu disebut dengan sumbu Y. Yang di atas itu adalah bilangan positif, yang di bawah adalah bilangan negatif. Di tengahnya tetap 0 ya. Oke, kita akan membaca berbagai tempat yang ada di sini. Yang pertama kita membaca pasar. Pasar letaknya ada di sini ya, ini pasar. Oke, di mana X-nya dia adalah min 4, Y-nya itu adalah min 2, berarti min 4,2. Bagaimana cara membacanya? Nah, seperti ini cara membacanya. Pasar berjarak 2 satuan terhadap jalan X. Pasar terhadap jalan X 2 satuan, jadi kebalikannya. Ketika dia ini di sini sebagai sumbu Y 2-nya, tapi ditulisnya terhadap jalan X dan berjarak 4 satuan terhadap jalan Y. Jadi kan ini 4-nya itu ada di sumbu X ya, tapi dibacanya terhadap jalan Y. Kebalikannya seperti itu. Misalnya lagi rumah. Rumah letaknya ada di sini, rumah belajar nih ya. X-nya itu ada di min 6, kemudian Y-nya ada di 6, berarti min 6,6. Cara membacanya terbalik ya, berarti dari 6 satuan terhadap jalan X, ya kan? 6 satuan terhadap jalan X, kemudian 6 satuan terhadap jalan Y. Satu lagi, SMP 1. SMP Negeri 1 di sini letaknya itu X-nya di 5, Y-nya di 3. Kebalikannya ya, baca dari yang Y-nya dulu, sumbu Y-nya nih. Berarti berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Kebalikannya ya. Dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Jadi negatif itu tidak perlu ya dalam pembacaan sistem koordinat. Kayak tadi misalnya min 4 tetap dibacanya di sini 4 satuan, bukan min 4 satuan. Seperti itu. Coba satu lagi, kantor Pemda. Kantor Pemda itu ada di X-nya 2, Y-nya min 5. Berarti membacanya kantor Pemda berjarak 2 satuan terhadap jalan Y dan 5 satuan terhadap jalan X. Jadi kebalikannya. Atau mau dari X-nya dulu tadi ya, berarti berjarak
5 satuan terhadap jalan X dan 2 satuan terhadap jalan Y. Mudah-mudahan kalian paham ya sampai sini. Ini baru pembacaan sistem koordinat. Nah, sekarang kita lanjut ke kuadran. Apa itu kuadran? Nah, di sini ada 4 kuadran. Kuadran itu berarti pembagiannya ya. Bagian dari setiap bagian sistem koordinat. Kuadran 1 letaknya di sini, di mana X-nya positif dan Y-nya positif. Kuadran 2 letaknya di sini, di mana X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 letaknya di sini. X-nya negatif, Y-nya negatif juga. Kemudian kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya negatif. Misalnya ada pertanyaan, di mana letak kuadran dari SMP Negeri 1? Berarti dia ada di kuadran 1. Seperti itu. Di mana letak dari kantor Pemda? Ada di kuadran 4. Nah, itu seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke membaca letak benda menggunakan sistem koordinat. Ya, hampir sama seperti yang tadi. Perhatikan gambar di samping. Letak tempat-tempat pelayanan tersebut dapat ditunjukkan dengan sistem koordinat secara sederhana. Sumbu mendatar ini yang ini ya, yang di bawah sumbu X itu diberi kode huruf abjad. Dan sumbu tegak ini yang vertikal adalah sumbu Y, itu diberi kode bilangan. Letak tempat-tempat layanan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Kita lihat hotel, ya. Hotel terletak pada koordinat C, 5. Gitu ya. Berarti membacanya tadi gimana? Hotel berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan C satuan terhadap sumbu Y. Itu ya. Kemudian bank. Pokoknya dari X-nya dulu kalau menuliskan koordinatnya. Kalau membacanya baru kebalikan. Bank terletak di koordinat F, 5. Pasar terletak di koordinat F, 10. Kantor pos terletak di koordinat J, 3. Kemudian sekolah terletak di koordinat J, 9. Nah, sekarang kita membaca ya, sama seperti yang tadi. Oke, cara membaca letak titik pada sistem koordinat. Perhatikan ya, ini ada kanan kiri, kemudian ada atas dan bawah. Titik acuan 0,0 di sini ya, untuk menentukan titik A, X, Y. Kedua, X menunjukkan banyak langkah atau satuan untuk arah mendatar. Mendatar ini ya, ini sumbu X, lihat. Dia cuma ada kanan dan kiri. Kanan, kalau misalnya dia bernilai positif, berarti ke kanan. Kalau dia bernilai negatif, berarti ke kiri. Balikan dengan yang Y, sumbu Y lihat, dia yang tegak ya. Yang tegak berarti kalau ke atas itu nilainya bilangannya positif, kalau ke bawah bilangannya negatif. Contoh, kita lihat koordinat titik A. Ya, titik A ada di X-nya 5, Y-nya 2. Dua-duanya adalah bilangan positif. X-nya itu berarti karena dia positif berarti ke kanan, ya. Berarti di sini dibaca titik A melangkah 5 satuan ke kanan. Kemudian Y-nya lihat, Y-nya tadi dia ada di 2. 2 itu bilangan positif juga. Kalau positif berarti ke atas ya. Dan 2 satuan ke atas. Gitu. Misalnya yang B. Yang B ada di min 3,2. Dia minus nih. Berarti B melangkah 3 satuan ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena nilainya negatif di sini. Dan 2 satuan ke atas. Karena Y-nya positif. Yang C, min 5, min 3. Nah, dua-duanya negatif nih. Berarti C melangkah 5 satuan ke kiri
dan 3 satuan ke bawah. Yang D, 3,4, berarti D melangkah 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Itu ya. A ada di kuadran 1, B ada di kuadran 2, C ada di kuadran 3, dan D ada di kuadran 4. Baik, kita mulai contoh soal ya. Jajar genjang ABCD terletak pada bidang koordinat dengan koordinat titik A min 3, min 2, B 4, min 2, dan C 6,4. Tentukan koordinat titik D dengan bantuan gambar, kemudian panjang AB berapa, tinggi jajar genjang, dan luas jajar genjang. Kita langsung ke pembahasannya di sini ya. Sudah Ibu gambarkan yang tadi dipertanyakan. Titik A itu letaknya ada di min 3, min 2, kemudian D-nya di sini ya, 4, min 2, C-nya ada di 6,4. Ditanyakan berapa koordinat titik D. Supaya membentuk jajar genjang, berarti di sini harus kita tarik garis. Jadi letak titik D ada di min 1,4. Nah, ketika tarik garis akan ketemu bentuk jajar genjang. Berarti jawabannya adalah min 1,4. Sekarang yang B, ditanyakan berapa panjang AB. Di sini A, yang di bawah A, kemudian ini B. Ya. Dari titik ini ke 0 adalah 3 ya. Min 3, min 2, min 1, 3 jaraknya. Dari 0 ke D, titiknya ini adalah 4. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 3 ditambah 4 adalah 7. Makanya di sini ditulis 7. Kemudian tinggi jajar genjang. Yang namanya tinggi yang mana sih? Yang ini adalah tinggi. Ya. Dari titik D ke 0 itu adalah 4 ya. Dari sini 0 ke bawahnya adalah 2. Berarti 4 ditambah 2 adalah 6. Maka di sini tingginya ditulis 6. Pertanyaan terakhir, berapa luas jajar genjang? Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Di mana alasnya tadi yang di bawah nih ya, yang AB adalah 7. Kemudian tingginya tadi yang ini kan, dari titik D adalah 6. Berarti 7 dikali 6 adalah 42 cm persegi. Itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk selengkapnya kalian bisa cek di Google Classroom ya. Untuk latihan soal, jika ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.